Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yasrika Amalia, NIM 222211101095. Di sini saya akan menyampaikan resum kuliah tamu 1 RNB dari Sejaan Farmasi Kuliah Tamu Farmasi Industri oleh Apoteker Siswanto Tanu Atmojo SSI selaku manajer dan R&D dari PT Interbat Sidoarjo Jawa Timur. Pada pemateri pertama ini, beliau menyampaikan materi dengan judul pengembangan farmasi. Nah, apa sih pengembangan farmasi itu dan apa aja jenis-jenis pengembangan farmasi yang dibahas di sini yaitu ada dua, yaitu obat baru dan obat generik. Di mana pada pengembangan farmasi ini, pada obat baru itu ada beberapa poin-poin penting dalam pengembangan pengembangan obat. Yang pertama yaitu zat zat aktif baru. Yang kedua yaitu kombinasi baru. Yang ketiga yaitu bentuk sediaan baru. Yang keempat yaitu cara pelepasan baru. Yang kelima yaitu potensi dari obat baru tersebut. Yang keenam adalah rute pemberian dari obat baru tersebut. Di mana zat aktif baru ini yang dimaksud adalah zat aktif yang belum pernah dikembangkan di obat-obat lainnya, di mana juga terjadi dari kombinasi. Apakah ada kombinasi dari berbagai campuran obat yang lainnya untuk pengembangan obat baru ini? Juga ada beberapa bentuk-bentuk obat yang mungkin yang pertama dari kapsul bisa dijadikan supo atau berupa suspensi dan lain sebagainya. Untuk obat generik sendiri yaitu merupakan salah satu obat yang dalam pengembangan farmasinya itu bisa dikatakan dia itu meniru obat yang sudah ada sebelumnya. Jadi obat generik ini adalah bukan obat baru tapi obat yang bisa dikembangkan lagi dari obat-obat yang sudah ada sehingga bisa dikatakan dengan obat generik sih. Nah, untuk yang selanjutnya itu kenapa sih di Indonesia itu dalam pengembangan itu hanya obat generik saja? Kenapa kok mereka tidak mengembangkan di obat barunya? Ada apa? Karena mungkin pengembangan obat baru itu yang pertama waktunya itu relatif lebih lama. Yaitu relatif lebih lama itu ada beberapa proses yang tidak singkat, di mana di Indonesia sendiri juga harus harus memenuhi beberapa syarat yang terdapat di Indonesia sendiri. Untuk yang kedua yaitu keuntungannya itu lebih sedikit atau bisa dikatakan di Indonesia sendiri itu lebih banyak profit oriented, di mana keuntungan lebih sedikit ini yang dimaksud ketika kita sudah memproduksi obat baru itu belum tentu obat itu tuh uh, bisa laku di pasaran karena termasuk golongannya obat yang baru pendatang begitu. Untuk yang tiga yaitu resiko kegagalan yang tinggi, di mana ini menjadi poin yang besar karena resiko obat baru itu lebih tinggi karena itu dari prosesnya juga yang begitu lama. Yang selanjutnya yaitu alur proyek pengembangan, di mana alur proyek pengembangan dari farmasi sendiri yang pertama yaitu business development, di mana business development ini diimbangi dengan marketing, yaitu marketing sendiri itu uh, berfungsi untuk melihat harga pasar yang ada di Indonesia sendiri. Apabila ada pengembangan obat baru, gimana sih marketing, gimana sih harga pasar yang beredar pada saat ini, apa saja produk-produk yang sangat berkembang pada saat ini. Yaitu yang selanjutnya di bawah business development ada R&D, di mana R&D sendiri sebagai mengawasi kemungkinan atau prospek suatu produk untuk dikembangkan.
Jadi RMI sendiri itu sebagai pengawas atau kemungkinan sedang apa sih produk-produk apa yang sedang dikembangkan saat ini. Apakah ada produk yang terbaru yang dikembangkan sehingga kita bisa mengembangkan lagi menjadi produk yang terbaru lagi. Di bawah R&D ada pengembangan formulasi, ada pengembangan metode analisis, ada registrasi. Nah, di registrasi sendiri, di pengembangan formulasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada produksi dan ada QC. Nah, di produksi sendiri itu produksi sendiri yaitu membuat batch komersial, di mana pada pembuatan batch komersial ini dilakukan pengujian oleh QC, di mana QC sendiri yaitu bertugas untuk menguji batch komersial. Selain dari pengembangan formulasi yang dilandasi dari produksi dan QC, ada juga pengembangan metode analisis. Ada beberapa metode-metode yang harus dikembangkan untuk pengembangan sediaan farmasi, yaitu maupun obat baru atau obat generik. Yang ketiga yaitu registrasi, di mana registrasi ini itu alat proyek dari pengembangan obat sendiri itu terdapat beberapa yang harus kita penuhi. Salah satunya yaitu kita harus mendaftarkan ke BPOM obat, entah itu obat baru atau obat generik. Yang selanjutnya memiliki tampilan produk yang sesuai syarat dari BPOM, di mana tampilan produk ini harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh. Nah, yang selanjutnya di mana kita sudah memasuki studi praformulasi. Pada studi praformulasi sendiri itu ada beberapa yang harus kita penting atau kita lihat dari beberapa poin-poin yang ada, yaitu ada langkah awal untuk membantu suatu produk dengan melihat karakteristik sifat fisikokimia dan biologi bahan obat serta studi kompatibilitas bahan aktif dengan SPN, di mana hal ini sangat penting karena sebelum membuat produk harus lebih dahulu mengetahui data-data yang dibutuhkan agar hasil dari produk sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang ada. Dari langkah awal yaitu membuat suatu produk dengan melihat karakteristik fisikokimia biologi. Itu ada beberapa karakteristik fisikokimia biologi yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Apa sih tujuan dari praformulasi sendiri? Yaitu ada beberapa tujuan dari studi praformulasi sendiri, yaitu dasar rasionalisasi farmasi, dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesuksesan dan efisiensi formulasi dari produk. Jadi meningkatkan kesuksesan dan efisiensi formulasi produk itu merupakan salah satu dari tujuan studi praformulasi. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 2 paten produk yang ada di Indonesia. Yang pertama untuk yang selanjutnya yaitu cangkupan pengembangan. Ada beberapa cangkupan pengembangan yang dari farmasi sendiri, yaitu yang pertama formula, yang kedua proses, di mana proses ini
dimulai dari skala kecil sampai ke skala besar. Yang ketiga yaitu pengembangan metode analisis. Yang keempat berupa kemasan atau mitigasi terkait stabilitas. Nah, yang pertama yaitu pengembangan produk, di mana pengembangan produk ini dimulai dari hulu ke hilir, yaitu saat bahan awal itu kita didapatkan, sehingga dilakukan manufaktur sampai produk itu menjadi produk akhir, yaitu atau produk jadi, dan selanjutnya dilakukan performance produk. Apakah performanya itu udah bagus dari produk tersebut, dan sampai di mana yang titik akhir itu adalah uji keamanan klinis dan efikasi. Tidak hanya sampai bahan atau tidak hanya sampai diawali dari bahan awal atau sampai keamanan klinis dan efikasi, namun ada beberapa poin-poin penting juga, yaitu menentukan bahan aktif itu harus sesuai dengan target industri atau berdasarkan sifat-sifatnya, di mana bahan aktif ini tuh harus tahu, oh sifatnya itu loh mudah korosif, mudah terbakar, atau hidrosif gitu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu menentukan proses yang digunakan, apakah berupa cetak langsung atau ada formulasi, atau dengan menentukan parameter proses. Dan yang selanjutnya yaitu berupa pengujian, di mana pengujian ini berupa uji keseragaman, uji degradasi, dan lain-lain yang menggunakan metode pengujian atau pengujian, termasuk di dalamnya itu ada uji QA. Untuk yang selanjutnya yaitu produk yang bioekivalen dan sesuai target dengan obat ini. Nah, sampailah ke poin selanjutnya yaitu poin peningkatan skala. Di mana poin peningkatan skala itu ada 3, yaitu yang pertama itu skala kecil, yang kedua skala menengah, yang ketiga itu skala pilot. Apa sih dari ketiga poin ini? Kenapa kok uji apa aja yang digunakan? Yaitu yang pertama itu pada metode analisis, pada skala kecil sendiri itu ada menggunakan metode analisis tentatif, di mana metode analisis tentatif ini belum tentu divalidasi penuh, atau bisa dikatakan itu mengikuti validasi produk dari produk-produk inovator yang digunakan. Untuk yang kedua, pada skala kecil ini itu ada optimasi formula dan proses dari validasi proses dari produk inovator itu tersendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu skala menengah, di mana pada skala menengah ini dibagi menjadi 4 uji. Yang pertama itu uji stabilitas bagian, atau misalnya itu uji stabilitas dipercepat. Kenapa kok uji stabilitas dipercepat? Untuk mungkin lebih mempertimbangkan untuk waktu. Jadi bisa dikatakan dengan uji stabilitas bagian. Yang kedua yaitu validasi metode analisis. Yang ketiga berupa validasi pembersihan, di mana validasi ini tuh dari bahan aktif itu yang kita gunakan tuh apakah bisa menjadi marker untuk pembersihan dari produk itu. Jika iya, maka dilakukan validasi pembersihan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi bahan kemas, di mana pada evaluasi bahan kemas itu skala ini tuh skala produk ini tuh apakah udah sampai untuk pengemasannya udah bagus atau belum, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu skala pilot, di mana skala pilot ini dibagi menjadi 5, yaitu ada validasi proses, ada transfer teknologi, atau yang validasi proses itu di sini tuh udah dikatakan lebih terinci gitu loh. Transfer teknologi sendiri sudah menggunakan alat produksi,
Yang ketiga yaitu uji waktu, di mana setiap tahap, misalnya pada proses granulasi, eee, itu, di apa, di dicek itu berapa lama, bisa untuk waktu simpannya gitu, untuk waktu tunggunya berapa lama gitu. Yang keempat yaitu uji stabilitas, dan yang terakhir uji pH. Nah, kenapa sih praformulasi penting dilakukan? Tadi kita sudah membahas yang sebelumnya, itu bisa dilihat dari karakteristik dari fisika kimia. Nah, itu kan di sini ada tertera, ada ukuran. Kalau di fisika sendiri ada ukuran, bentuk partikel, pemeriahan, polimorfisme, titik lebur, kelarutan, higroskopis, kimia, struktur kimia, pKa, dan isomer. Untuk biologi sendiri ada PSG, keamanan operator, bahan obat, dan lain-lain. Untuk studi kompatibilitas ada bahan obat. Apa sih dari tujuan kita melakukan praformulasi sendiri? Yaitu yang pertama dasar rasionalisme formulasi, yang ketiga dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, yang selanjutnya yaitu peningkatan tingkat kesuksesan dari efisiensi formulasi produk, misalnya minimalisasi trial dan error sehingga menjadikan waktu lebih cepat. Nah, dari pengembangan formulasi sendiri itu ada 6, yaitu atribut bahan aktif, ada eksipien, ada spesifikasi produk, ada karakteristik produk kompetitor, ada sediaan pediatri, ada occurrence dan incompatibilitas. Nah, dari atribut bahan aktif sendiri itu ada evaluasi pengaruh dan analisis risiko. Untuk yang selanjutnya, efisiensi dilus binder, lubrikan, dan disintegris, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi sebagai studi produk berupa farmakope, USOP, YPEP, dan JP. Untuk karakter produk komparatornya itu berupa bentuk, sifat, sensor, komponen, sekian, target populasi. Yang selanjutnya sediaan radiasi itu berupa test making, bentuk sediaan, keamanan eksiden. Yang selanjutnya occurrence dan incompatibilitas berupa kontainer, manufacturing, property, dan pencampuran. Nah, ini sebenarnya udah dibahas di disinggung di slide sebelumnya ya, di pengembangan formula. Nah, ini tuh berubah bahan aktifnya. Gimana sih sifat dari bahan aktif, berpengaruh enggak sama produk yang mau kita buat? Misalnya, disolusi akan dipengaruhi oleh bentuk sediaan solid, kelarutan, ukuran, dan bentuk partikel. Keseragaman partikel juga dipengaruhi oleh ukuran partikel. Nah, dari bahan aktif itu kita tahu, oh sifatnya itu uh, mudah larut, ukurannya itu seperti ini, dan bentuk partikel, ukuran dan bentuk partikelnya itu bisa gitu. Ini sebenarnya berupa eksibien yang dipakai ketika benar-benar dibutuhkan, yaitu bisa berupa pemanis, pengawet, surfaktan, binder, dan diluat, dan sebagainya. Untuk spesifikasi produk sendiri itu disesuaikan dengan monografis farmakope Indonesia, atau bisa dilihat di FI atau USP, atau bisa di PP, EP, GP, atau farmakope lainnya. Nah, ini untuk karakteristiknya tadi udah dibahas ya. Dari bentuk itu, bentuk bisa mengikuti produk komparator atau mirip produk. Yang kedua dari sifat fisikokimia biologisnya. Yang ketiga skornya, komponen bahan tambahan secara kuantitas dan kualitatif jika ada. Dan kelima target populasi manusia. Nah, target populasi manusia ini tuh dilihat dari apa sih untuk anak-anak
eee, iya untuk anak-anak, untuk dewasa itu bagaimana. Nah untuk dewasa sendiri itu ukuran bajunya tidak boleh terlalu kecil atau besar. Untuk anak-anak sendiri itu, tes bookmarking atau bentuk sediaan keamanan dari eksekutif sendiri itu, yang membedakan dari ADM. Yang keenam yaitu overage. Overage sendiri itu ada 3 yaitu container overage atau volume terpindahkan, manufacturing overage atau volume atau bobot penyusutan. Yang ketiga itu stability overage atau tidak diizinkan lagi kecuali mengikuti. Dan yang terakhir dari karakteristik produk komparatan itu yaitu incompatibilitas, di mana hal ini itu menentukan efisiensi dari produk inovatornya. Nah, ini adalah contoh-contoh kemasan dari produk-produk. Yang pertama itu bisa berupa blister. Itu adalah blister sendiri itu memiliki kekendapan yang paling tinggi dan posisi dari produk yang tidak terlalu sensitif. Nah, ini bisa dilihat di layar ya untuk bentuknya seperti ini. Untuk strip sendiri juga sama, yaitu untuk bentuknya yang tertera pada layar. Untuk kemasan produk berupa botol itu juga ada dua, itu ada cair dan ada berbuk dan sudah tertera di layar. Nah, mungkin sekian dulu untuk resume dari kuliah tamu farmasi industri. Terima kasih kepada Bapak yang Bapak sudah menyampaikan tentang materi pada hari ini dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.